Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Febrina SSM Hum selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia kelas 20. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Desmita Ramadanti 2010722035 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Indonesia. Dan yang kedua, Retna Sri Mulyani 2011213024 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Materi pembahasan mengenai karya ilmiah ini yaitu tentang yang pertama, definisi karya ilmiah. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Yang ketiga, contoh karya ilmiah. Dan yang keempat, perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Materi yang pertama yaitu definisi karya ilmiah. Karya ilmiah ialah informasi tertulis yang menguraikan hasil observasi ataupun riset yang dilakukan seseorang ataupun sebuah kelompok dengan melaksanakan asas dan prinsip ilmiah yang dipatuhi oleh masyarakat ilmiah. Yang kedua yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karya tulis ilmiah dikategorikan ke dalam 11 macam. Di antaranya, yang pertama, laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian. Yang kedua, skripsi adalah tulisan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1. Yang ketiga, tesis adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2, yaitu master. Yang keempat, disertasi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 3, yaitu doktor. Yang kelima, surat pembaca adalah surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isu suatu tulisan ilmiah. Yang keenam, laporan kasus adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori. Yang ketujuh, laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Yang kedelapan, resensi adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut bagi pembaca. Yang kesembilan, monograf adalah karya hasil menyeluruh dari suatu masalah. Monograf ini dapat berupa tesis ataupun disertasi. Yang kesepuluh, referat adalah tinjauan mengenai karangan sendiri dan karangan orang lain. Yang kesebelas, habilitasi adalah karangan-karangan penting yang dikerjakan sarjana Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan kuliah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama yaitu objektif. Objektif yaitu data yang diungkapkan berdasarkan fakta. Yang kedua, netral, yaitu bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola pengembangan tertentu. Yang keempat, logis, yaitu dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta. Setiap pernyataan dan uraian dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Yang keenam, tidak pleonastis, yaitu kata-kata yang digunakan tidak berlebihan. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu karya tulis semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah disebut juga ilmiah populer adalah
karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Penulisan karangan semi-ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Ciri-ciri karya tulis semi-ilmiah yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang ketiga, tidak memuat hipotesis. Yang keempat, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang kelima, bersifat imajinatif. Yang keenam, situasi didramatisir. Yang ketujuh, bersifat persuasif. Dan yang kedelapan, tanpa dukungan bukti. Jenis-jenis karya tulis semi-ilmiah yaitu yang pertama artikel, yang kedua editorial, yang ketiga featur, yang keempat resensi, dan yang kelima opini. Jenis-jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu karya tulis non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Dan yang keenam, usulan-usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Jenis-jenis karya tulis non-ilmiah yaitu yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Yang ketiga, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Yang keempat, drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Dan yang kelima, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desmita Ramadanti. Baiklah, selanjutnya tentang contoh jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama karya tulis ilmiah. Pada karya tulis ilmiah terdapat pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dapat kita lihat dari bahasanya yang terstruktur dan menggunakan bahasa baku. Dengan demikian, penulisan karya ilmiah di atas memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai karya ilmiah. Yang kedua, karya tulis semi-ilmiah. Pada karya tulis semi-ilmiah terlihat perbedaan yang sangat jelas, yaitu pada penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Tulisan juga berdasarkan opini dari penulis dan fakta-fakta yang ada. Dari karakteristik yang saya sebutkan tadi, membuat tulisan tersebut pantas untuk digolongkan ke dalam karya semi-ilmiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu karya tulis non-ilmiah. Karangan tersebut disajikan dalam bentuk naratif serta penggunaan bahasanya yang bersifat populer dan tidak baku. Tulisan tersebut juga bersifat imajinatif sehingga layak digolongkan ke dalam karya non-ilmiah.
Yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Perbedaan karya ilmiah. Yang pertama yaitu terletak pada perbedaan gaya bahasa. Pada karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal atau baku. Pada karya semi ilmiah menggunakan bahasa campuran yaitu baku dan tidak baku. Sedangkan pada karya non ilmiah menggunakan bahasa yang populer atau tidak baku. Berdasarkan isi, karya ilmiah memaparkan hasil penelitian, karya semi ilmiah menyajikan fakta dan fiksi, dan karya non ilmiah isinya tidak didukung fakta umum. Pada gaya penulisan, karya ilmiah terstruktur dan terurut. Karya semi ilmiah berdasarkan opini dari penulis, dan karya non ilmiah bersifat imajinatif. Berdasarkan sifat, karya ilmiah bersifat objektif, karya semi ilmiah bersifat objektif dan subjektif, dan karya non ilmiah bersifat subjektif. Berdasarkan sumber, karya ilmiah bersumber dari pengamatan dan faktual. Karya semi ilmiah bersumber dari pengamatan dan faktual. Sedangkan pada karya non ilmiah bersumber dari non faktual atau rekaan. Terakhir yaitu struktur penulisan. Pada karya ilmiah terdapat pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Pada karya semi ilmiah terdapat fakta, opini penulis. Sedangkan pada karya non ilmiah terdapat fakta pribadi. Persamaan karya ilmiah. Persamaan dari jenis-jenis karya ilmiah tersebut yaitu memberi informasi mengenai suatu hal. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.